Ibarat tahun 2024, bumi ditemani oleh sebuah bulan mini yang mengorbit di sekitar planet kita selama 2 bulan. Ia berlama-lama di sana, berputar beberapa kali, lalu seperti tamu yang sopan, ia pergi. Ia kembali melanjutkan perjalanannya mengelilingi matahari. Namun, para astronom kini mengatakan bahwa ada batuan lain yang telah mengikuti bumi, bukan selama beberapa minggu, melainkan selama 6 dekade. Fenomena ini sangat langka serta terlihat aneh, dan sekarang telah resmi diklasifikasikan sebagai sebuah kuasi bulan. Namun, apa sebenarnya makna di balik istilah tersebut? Apakah ini seperti satelit cadangan? Berbeda dengan bulan kita yang keren dan misterius yang menerangi malam kita dan memengaruhi manusia serigala, kuasi bulan tidak mengelilingi bumi. Sebaliknya, ia mengorbit matahari, tetapi hampir benar-benar sinkron dengan kita, seperti pelari maraton yang berlari bersama Anda dengan kecepatan yang hampir sama. Ruang angkasa hanya tampak tenang. Sebenarnya, ruang angkasa cukup kacau. Matahari, bulan, bumi, dan bahkan planet lain terus-menerus saling menarik satu sama lain dan juga benda-benda kecil seperti batuan ini. Kebanyakan asteroid tidak bisa mempertahankan keseimbangan rapuh ini dalam waktu lama. Mereka bisa saja terdorong ke orbit baru, tertarik lebih dekat ke bumi, atau terlempar jauh ke ruang angkasa yang luas. Itulah sebabnya kita beruntung bisa menemukan lebih dari 1 atau 2 sekaligus. Kebanyakan memang tidak bisa menjaga keseimbangan itu. Mereka termasuk dalam keluarga yang lebih besar yang disebut koorbital. Faktanya, para astronom mengelompokkan mereka ke dalam beberapa tipe berdasarkan bagaimana mereka bergerak relatif terhadap bumi. Namun, berbeda dengan bulan asli yang telah menjadi pendamping kita sejak awal, para pengunjung ini tidak bertahan selamanya. Beberapa tetap bertahan selama beberapa dekade, yang lain berabad-abad, lalu menjauh karena tarikan gravitasi benda lain, seperti anjing yang lari ke rumah tetangga karena mencium bau daging asap. Satu hal lagi tentang kuasi moon adalah ukurannya. Kebanyakan sangat kecil, seukuran gedung atau bahkan lebih kecil. Mereka juga sangat redup, sehingga bisa bersembunyi di tempat terbuka di antara bintang-bintang. Meski begitu, mereka tetap penting. Dengan mempelajari mereka, para astronom dapat mengetahui bagaimana benda-benda kecil di dekat bumi bergerak dan berapa lama mereka bisa tetap terperangkap dalam gravitasi bumi. Kuasi moon lebih dekat daripada asteroid lain yang berada di jalur yang sama, sehingga akan lebih mudah untuk mencapainya. Suatu hari nanti, mereka mungkin akan digunakan sebagai batu loncatan dalam penjelajahan luar angkasa. Bumi sudah pernah memiliki beberapa pengikut seperti ini sebelumnya. Salah satu yang paling terkenal adalah 2016 HO3 yang dijuluki sebagai pendamping tetap bumi. Ukurannya hanya sekitar 300 kaki, tetapi telah mengikuti kita selama hampir 1 abad. Para peneliti mengatakan ia mungkin akan terus mengikuti selama berabad-abad lagi. Tapi bagaimana dengan yang paling baru ditemukan? Para peneliti menamainya 2025 PN7. Seperti yang sudah kami sebutkan, ia sudah bersama kita selama 60 tahun dan kemungkinan akan tetap bersama kita sekitar 68 tahun lagi. Selama waktu yang lama, ia tetap tak terdeteksi karena ukurannya yang sangat kecil. Ukurannya hanya sekitar 62 kaki, kira-kira sepanjang lintasan bowling. Ini juga menjawab pertanyaan apakah kamu bisa melihatnya sendiri jika tahu di mana harus mencarinya. Asal-usulnya masih menjadi sedikit misteri. Para astronom belum mengetahui komposisinya. Saat ini, satu-satunya hal yang pasti kita ketahui adalah lintasannya. Beberapa quasi-moon hanyalah asteroid dekat bumi yang jatuh ke orbit yang sempurna. Yang lain tampaknya bisa jadi merupakan pecahan dari bulan itu sendiri. Sebagai contoh, ada quasi-moon lain bernama Kamualoea yang memantulkan cahaya hampir sama persis seperti batuan bulan yang kita bawa pulang selama misi Apollo. Karena itu, beberapa peneliti berpikir bahwa benda ini mungkin sebenarnya sisa dari sebuah tabrakan besar yang terjadi lama sekali. Ada juga 2024 PT5, mini-moon sementara dari akhir tahun lalu. Pengujian menunjukkan bahwa permukaannya tampak seperti basal bulan, yang mengindikasikan kemungkinan besar asalnya dari bulan. Jadi bagaimana quasi-moon ini bisa melakukan aksi keseimbangan kosmiknya? Itu karena semuanya hanyalah ilusi orbit. Ingat, PN7 seperti quasi-moon lainnya, sebenarnya tidak mengelilingi planet kita. Bagi kita, batu itu tampak seperti menggambar lingkaran-lingkaran malas di sepanjang jalur bumi, seperti coretan di luar angkasa. Namun, batu itu tidak pernah tertinggal atau terlalu jauh. Para astronom menyebutnya resonansi 1.1. Secara sederhana, batu itu mengelilingi matahari sekali setiap kali bumi melakukannya. Pertanyaan menarik lainnya, jika bulan-bulan palsu ini begitu dekat dengan bumi, mengapa kita tidak menarik mereka dengan gravitasi kita? Terutama karena mereka kecil dan tampak begitu dekat.
Itu karena meskipun mereka termasuk dalam kelompok yang disebut objek dekat bumi, kuasi bulan sebenarnya tidak sedekat itu. Bulan kita berada sekitar 239.000 mil jauhnya. Namun, para pendamping ini mengelilingi matahari jutaan mil jauhnya, jauh di luar jangkauan gravitasi bumi. Tarikan itu ada di dalam area yang disebut bola Hill, yaitu wilayah di mana gravitasi bumi lebih kuat daripada gravitasi matahari. Bayangkan gravitasi bumi seperti sebuah gelembung dengan radius sekitar 1 juta mil. Apapun yang berada di dalamnya bisa terperangkap seperti bulan yang asli. Begitu keluar matahari yang mengambil alih. Inilah yang persis terjadi pada PT-5 yang menjadi satelit resmi kita selama 2 bulan di tahun 2024. Ia sempat masuk ke dalam bola Hill dan gravitasi bumi pun mengambil alih. Begitu itu terjadi, objek ini dikenal sebagai mini bulan. Namun karena ukurannya kecil dan bergerak cepat, akhirnya ia keluar lagi dari gelembung itu dan gravitasi matahari menariknya kembali. Satu jenis co-orbiter lain selain kuasi bulan dan mini bulan adalah yang disebut horseshoe orbiter. Batu-batu luar angkasa ini tidak pergi terlalu jauh, tetapi dari sudut pandang bumi, mereka tampak melaju di depan kita, melambat, lalu melayang kembali ke belakang dan mengulanginya lagi. Ini seperti polisi yang menyamar membuntuti Anda di lalu lintas, tapi terus-menerus berpindah jalur dan berputar balik sehingga Anda tidak menyadari polanya. Jika Anda melacak gerakan mereka dari bumi seiring waktu, itu membentuk pola tapal kuda raksasa. Itulah asal namanya. Dan ini baru co-orbiter utama saja. Sebenarnya masih ada lagi. Jauh di depan dan jauh di belakang kita di luar angkasa, ada beberapa batu unik yang disebut Trojan. Mereka tidak hanya mengikuti tepat di samping bumi seperti yang dilakukan kuasi bulan. Sebaliknya, mereka menemukan 2 tempat persembunyian khusus, satu 60 derajat di depan kita dan satu lagi 60 derajat di belakang. Bayangkan Anda bersepeda dan memiliki seorang teman jauh di depan Anda dan satu lagi jauh di belakang. Keduanya menjaga kecepatan yang sama. Itulah yang dilakukan para Trojan. Tempat-tempat itu disebut titik Lagrange, yaitu area nyaman di mana tarikan gravitasi dari bumi dan matahari saling menyeimbangkan dengan sempurna. Ketika mereka berada di salah satu area tersebut, mereka bisa tetap di sana selama jutaan tahun tanpa terlepas. Jupiter misalnya memiliki banyak penumpang gelap seperti ini. Bumi hanya memiliki beberapa saja. Lalu ada juga pengorbit tadpole. Alih-alih diam sempurna di titik Lagrange, mereka bergerak goyah di sekitarnya dalam lintasan berbentuk kacang yang malas. Dan jika itu belum cukup membingungkan dan rumit, ada juga Trojan yang melompat-lompat yang suka bimbang. Mereka ini tidak bisa memilih pihak. Mereka akan menghabiskan beberapa ribu tahun di ayunan depan, lalu perlahan-lahan berpindah ke belakang kita, dan kembali lagi. Langka, aneh, dan cukup keren. Jadi meskipun bumi hanya punya satu bulan besar di langit, sebenarnya kita punya sekelompok pengikut ruang angkasa yang suka ikut campur. Ada yang berputar, ada yang mengikuti, ada juga yang bersembunyi di sudut-sudut. Sekarang mari kita ulas kembali kekuatan super bulan kita. Bulan bisa memengaruhi pasang surut, memperlambat rotasi bumi, dan bahkan membantu menstabilkan kemiringan planet kita. Tanpa bulan, hari-hari kita akan lebih singkat, malam lebih gelap, dan musim-musim jadi jauh lebih kacau. Bulan juga berfungsi seperti perisai raksasa, menyapu atau membelokkan beberapa batuan luar angkasa yang seharusnya bisa menabrak bumi. Dan jangan lupakan pengaruh budayanya. Bulan telah menginspirasi mitos, kalender, lagu cinta, dan jutaan orang yang berjalan sendu di tengah malam. Bulan palsu tidak bisa menyaingi, namun mereka tetap penting dengan caranya sendiri. Setiap kuasimun baru yang kita temukan membantu kita memahami bagaimana batu-batu kecil ini bisa bertahan di tengah kekacauan kosmik itu. Dengan mempelajari lingkungan kita, kita juga belajar sesuatu tentang diri kita sendiri. Mereka mengasah kemampuan deteksi kita dan membantu kita memperbaiki model-model kita. Jadi meskipun mereka tidak akan pernah bersinar di langit malam, mereka tetap memainkan peran diam-diam dalam membantu kita memahami lingkungan kosmik kita yang unik ini. Sudah puluhan tahun sejak pendaratan perawak di bulan terakhir, Apollo 17 yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini.
Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi. Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan atau regolith jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya. Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh 2 minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya, jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasok listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk mission control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan. Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan. Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan 3 hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik. Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400.000 orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna, sulit. Ada 2 peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus 5.
Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini 2 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus 5, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Disinilah proyek Artemis muncul. Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Anggap saja ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya. Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landas secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman. Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es, dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut dinamakan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan mengirimkannya ke pom bensin luar angkasa. Jika ini berhasil, roket-roket yang sedang dalam perjalanan ke Mars bisa mampir untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya.